Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Pengklasifikasian, pengelompokan virus, dan peranan virus dalam kehidupan. Pada minggu dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, dan reproduksi virus. Nah, minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengklasifikasian dan pengelompokan serta peranan virus dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita agar siswa dapat menjelaskan pengklasifikasian dan dasar pengelompokan virus. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan, baik peranan merugikan maupun peranan menguntungkan. Sebelum kita membahas pengelompokan dan peranan virus dalam kehidupan, kita melihat dulu klasifikasi virus. Kita ketahui bahwa kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Berbeda dengan sistem nomenklatur binomial yang dipakai pada spesies seluler, saat ini tidak ada bentuk standar untuk nama spesies virus. International Committee on Taxonomy of Virus atau disingkat ICTM sejak tahun 1966 telah merintis sistem klasifikasi untuk virus yang berbeda dengan klasifikasi pada umumnya. Saat ini, ICTV mengamanatkan bahwa nama spesies harus berisi kata sesedikit mungkin, namun tetap berbeda. Dan tidak hanya boleh berisi kata virus dan nama inang, namun seringkali juga berbentuk penyakit. Klasifikasi virus hanya memiliki 4 tingkatan takson saja, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, mari kita perhatikan klasifikasi untuk virus Ebola berikut ini. Ordo Mononegavirales, kemudian famili Filoviridae, kemudian genusnya adalah Filovirus, dan spesiesnya Ebola virus. Virus merupakan parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme hidup. Virus bersifat parasit obligat, artinya virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Di luar sel hidup, maka virus tidak dapat hidup. Pengelompokan virus yang pertama kita akan lihat dari berdasarkan tempat hidupnya. Dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah virus bakteri atau disebut juga bakterofag. Kemudian yang kedua, virus tumbuhan. Kemudian virus hewan. Dan yang keempat adalah virus pada manusia. Yang pertama kita lihat adalah virus bakteri. Adalah virus yang berkembang biak dalam tubuh bakteri. Struktur tubuh virus ini lebih kompleks dibandingkan dengan jenis virus lainnya. Tidak lain adalah virus bentuk T. Kita lanjutkan ke virus tumbuhan. Contoh, Tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Virus ini populer karena merupakan cikal bakal dari nama virus dan virologi yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang virus. Contoh kedua adalah Rice Tumro Bacilliform virus atau disingkat RTBV, adalah virus yang menyebabkan penyakit tumro pada tumbuhan padi, dan ini ditularkan oleh wereng hijau. Kemudian contoh berikutnya adalah Tomato Spot Wild virus yang disebut atau disingkat TSWV, adalah virus yang menyebabkan penyakit layu berbintik pada tomat. Kemudian CVPD adalah virus yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh tapis tanaman jeruk. Contoh yang lainnya adalah Tomato Yellow Leaf Curl virus, adalah virus penyebab penyakit kuning keriting pada tumbuhan tomat. Nah, berikutnya adalah Cucumber mosaic virus atau disingkat CMV, adalah virus penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan mentimun atau juga berbagai jenis tumbuhan lainnya. Kemudian berikutnya adalah Potato virus Y, disingkat PVY, adalah virus penyebab penyakit bercak cincin pada tumbuhan kentang. Kita
kita lanjutkan ke virus yang menyerang hewan. Virus ini berkembang biak dalam sel hewan dan juga bisa berkembang biak di dalam manusia. Contoh, penyakit rabies disebabkan oleh virus Lissa virus, merupakan famili Rhabdoviridae yang ditularkan ke manusia dari hewan yang telah terjangkit penyakit ini. Cara penularan penyakit ini bisa melalui air liur yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan dari hewan. Kemudian virus berikutnya adalah virus flu burung H5N1, berasal dari burung yang menyerang unggas dan juga manusia. Kemudian Newcastle disease NCD, juga dikenal dengan sampar ayam atau tetelo, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Newcastle disease virus dari golongan paramyxovirus. Kemudian contoh berikutnya adalah PMD dari singkatan Foot and Mouth Disease, adalah penyakit yang menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Berikutnya adalah virus yang menyerang manusia, misalnya virus polio, HIV, gondongan, herpes, hepatitis, demam berdarah, dan flu, yang selanjutnya bisa kita akan bahas pada peranan virus dalam kehidupan. Kemudian pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya terdiri dari 5 kelompok, yaitu virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Kemudian dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus. Kemudian virus dengan 72 kapsomer, contohnya adalah papovirus. Kemudian virus dengan 162 kapsomer, yaitu herpes virus, dan jumlah kapsomer 252, contoh virusnya adalah adenovirus. Lanjutkan ke pengelompokan atau pengklasifikasian virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Virus tipe pertama memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya adalah herpes virus. Kemudian virus tipe kedua memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya adalah virus MVM, virus rodent protoparvovirus, virus pada tikus. Kemudian virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya adalah reovirus, kisaran inangnya yang lebih luas termasuk dalam vertebrata, invertebrata, tumbuhan, protista, dan jamur. Kemudian virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal positif dan reproduksinya secara replikasi, contohnya adalah virus polio. Kemudian virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal negatif dan reproduksinya secara replikasi, contohnya adalah virus rabies. Kemudian virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptase balik. Transkriptase balik dalam hal ini adalah proses pembentukan DNA dari RNA. Biasanya transkripsi itu adalah proses pembentukan RNA dari DNA. Contohnya adalah virus yang menyebabkan AIDS. Kemudian virus tipe ke-7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptase balik. Contohnya adalah heparnavirus. Untuk kita ketahui bahwa dalam istilah RNA utas tunggal positif dan negatif, ini berhubungan dengan pengkodean dan non-pengkodean dalam pembentukan asam amino. RNA utas tunggal positif dapat berfungsi langsung sebagai sekuen mRNA untuk diterjemahkan membentuk asam amino. Sedangkan RNA negatif maksudnya adalah untai tunggal yang menghasilkan urutan mRNA komplemen dalam transkripsi. Artinya, ini tentu tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai asam amino, tetapi terlebih dahulu harus diterjemahkan atau ditranskripsi membentuk RNA sense terlebih dahulu. Kita
lanjutkan ke pengelompokan virus berdasarkan asam nukleat. Ada dua macam, yaitu virus RNA dan virus DNA. Kita mulai dari virus RNA. Contoh, Ebola virus Zaire termasuk virus RNA rantai tunggal. Kemudian yang kedua, Human Immunodeficiency Virus atau dikenal dengan HIV, penyebab penyakit AIDS. Kemudian Flavivirus SP, penyebab penyakit kuning. Kemudian berikutnya adalah Orthomyxovirus SP, penyebab penyakit influenza. Kemudian virus Pox disebut juga Varicella zoster, penyebab penyakit cacar air. Kemudian Paramyxovirus, penyebab penyakit gondong. Kita lanjutkan ke virus DNA. Contohnya Human Papillomavirus, DNA rantai ganda. Suatu virus yang menyerang sel-sel kulit dan dapat berkembang menjadi sel kanker. Gejalanya adalah benjolan di kulit. Berikut contoh virus DNA adalah virus Human Herpes Virus, yaitu virus yang menyebabkan herpes. Kemudian berikutnya adalah Adenovirus, merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. Kemudian berikutnya adalah Parvovirus, adalah virus yang bisa menyerang binatang peliharaan dan juga manusia. Selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan ada tidaknya selubung. Virus yang pertama adalah virus yang memiliki selubung. Jenis virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran yang disusun oleh dua lipid dan protein, yang umumnya adalah glikoprotein. Membran tersebut berfungsi sebagai struktur yang berinteraksi pertama dengan inangnya. Contoh virus ini coronavirus, poxvirus, herpesvirus, kemudian berikutnya adalah togavirus, kemudian rhabdovirus, dan paramyxovirus. Kemudian virus yang kedua adalah virus disebut virus telanjang atau virus yang tidak berselubung. Artinya virus ini hanya memiliki kapsid, yaitu protein dan asam nukleat. Contohnya yaitu retrovirus, adenovirus, papovirus, kemudian picornavirus, dan reovirus. Nah, itulah pengelompokan berdasarkan ada tidaknya selubung. Peran virus dalam kehidupan dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Kita akan awali dari yang merugikan. Menyebabkan penyakit seperti influenza atau flu yang menyerang saluran pernapasan. Kemudian menyebabkan penyakit cacar seperti virus herpes virus. Kemudian menyebabkan penyakit campak. Campak ini gejalanya adalah demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Kemudian berikutnya adalah menyebabkan penyakit hepatitis, yaitu penyakit pembengkakan hati. Dikenal ada 3 macam hepatitis, hepatitis A, B, dan C. Dan yang paling berbahaya adalah yang virus hepatitis B. Kemudian selanjutnya dapat menyebabkan penyakit polio. Penyakit polio pada umumnya menyerang anak-anak. Gejalanya demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, kemudian sakit tenggorokan, mual, dan muntah, dan ditandai dengan mengecilnya bagian-bagian tubuh atau organ-organ tubuh seperti kaki atau tangan. Kemudian penyakit herpes biasanya menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Kemudian rabies atau disebut juga gila anjing menyerang sistem saraf pusat penderita atau seseorang. Gejala rabies pada manusia adalah sakit kepala, gugup, demam, dan lesu. Kemudian menyebabkan penyakit AIDS dari singkatan Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu virus penyebab penyakit AIDS adalah HIV yang dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus,
yang menyerang sel-sel darah putih, limfosit, menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menjadi menurun, sehingga bibit penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh. Peranan merugikan lainnya dari virus adalah pendarahan yang disebabkan oleh virus Ebola yang pernah mewabah di Zaire. Gejalanya adalah sakit kepala, muntah darah, dan kerusakan jaringan tubuh. Berikutnya adalah penyakit gondong, yang merupakan penyakit pembengkakan pada kelenjar ludah atau disebut juga kelenjar parotis. Berikutnya adalah virus chikungunya, disebarkan oleh nyamuk yang sama dengan nyamuk penyebar virus DBD dan virus Zika. Virus ini dapat menyebar melalui darah dan menyebabkan penderitanya sulit berjalan karena salah satu gejalanya adalah nyeri pada sendi seperti siku dan lutut. Kemudian, virus penyebab DBD yang dapat menyebabkan menurunnya kadar trombosit dan dapat menyebabkan pecahnya kapiler darah. Nah, itulah beberapa peranan merugikan dari virus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke peranan menguntungkan virus. Pertama, dapat digunakan sebagai vaksin. Vaksin adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang disuntikkan ke dalam tubuh seseorang sehingga dapat menimbulkan respon atau menghasilkan antibodi dalam tubuh seseorang. Contoh vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, dan sebagainya. Yang kedua adalah virus dapat digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Berikutnya adalah virus juga dapat dipakai sebagai bahan pembuatan hormon, contohnya adalah hormon insulin. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus dapat memproduksi insulin. Peranan menguntungkan berikutnya adalah pelemahan bakteri. DNA dari virus lisogenik yang kemudian memasuki bakteri patogen akan menyebabkan atau membuat bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya jika masuk ke dalam organ tubuh manusia. Selanjutnya adalah pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom yang penting dalam dunia kedokteran yang dapat membantu bidang kedokteran dalam menjalankan tugasnya, menganalisa dan membuat terobosan terbaru dalam bidang kedokteran. Virus juga bermanfaat di bidang pertanian. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Bakulovirus dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya dan menyebabkan hama akan menjadi mati. Demikianlah beberapa peranan menguntungkan dari virus. Demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian klik like, share ke teman-teman yang lain, dan beri komentar. Terima kasih.